Halo teman-teman Long Journey, kita jumpa kembali di channel Long Journey, channel petualangan kita. Kali ini perjalanan ke Fujiyama akan kita bahas. Video ini adalah video kumpulan dokumentasi foto dan video saat perjalanan kami ke Gunung Fujiyama pada tahun 2016. Ini adalah buku catatan kami. Di sini ada buku panduan, tiket, terus juga ada keterangan-keterangan lainnya seperti sertifikat juga, semuanya rapi tercatat di buku diary kami. Teman-teman bisa melihat ya, tulisannya Jepang semua, itu bikin pusing. Ya, pendakian ke Gunung Fujiyama ini untuk memperingati HUT RI yang ke-71 pada tahun 2016. Pendakian ini berlangsung dari tanggal 13 Agustus sampai 18 Agustus 2016 dan mengeksplor kota-kota lain juga. Perjalanan dimulai dari stasiun tempat tinggal kami, stasiun di kota Oita ya, kota kecil yang sangat damai sekali. Ini foto kami dan teman-teman ini sedang berfoto bersama di stasiun sebelum keberangkatan. Dan juga jangan lupa briefing sebelum keberangkatan. Ini adalah Mas Rama, leader dari grup pendakian Gunung Fujiyama. Ini rekan-rekan satu pekerjaan yang ada di Jepang. Itu ada anak kecil namanya Rio, anaknya dari Paman Albert, itu rekan kami juga. Teman-teman bisa melihat kondisi stasiun di Jepang yang bersih, rapi, tertib, dan terawat. Ya, ini briefing dulu sejenak untuk mempersatukan visi misi pendakian bersama. Pendakian ini benar-benar spektakuler karena sedang berlangsung pada liburan musim panas. Kami waktu itu liburan musim panasnya tidak lama, kira-kira 1 minggu. Jadi memang benar-benar harus dimanfaatkan untuk liburan. Kami memakai tiket kereta Seisun Juhachikipu. Nah, ini tiketnya teman-teman ya. Ini tiket liburan musim panas yang murah, bisa berkeliling Jepang dengan puas sekali. Ini adalah foto kami waktu mampir di kos-kosan rekan kami yang ingin ikut ke Gunung Fujiyama. Jadi dari kota kami ke kota Oita, tempat Gunung Fujiyama itu cukup jauh ya teman-teman. Kira-kira jaraknya dari Jakarta sampai Surabaya itu ada. Sepanjang perjalanan kami mampir ke kota-kota teman-teman warga Indonesia yang ingin ikut ke Gunung Fujiyama. Ini adalah foto-foto dokumentasi di stasiun, termasuk juga tadi ada di kos-kosan juga. Oh iya, terkait tiket tadi benar-benar murah sekali. Tapi tiket itu hanya berlaku dalam waktu 5 hari untuk berkeliling Jepang pada saat libur musim panas. Kalau teman-teman kebetulan mengeksplor Jepang dan ingin mencari tiket itu, bisa kunjungi website yang ada di deskripsi ya, yang ada di catatan. Ini benar-benar rekomen untuk para petualang. Ya, kereta kami pun bersiap-siap untuk meluncur melewati kota demi kota, termasuk kota Hiroshima. Ya, kota Hiroshima adalah kota yang menjadi korban bom atom pada Perang Dunia Kedua. Teman-teman juga udah pada tahu pasti ya sejarahnya yang seperti ini. Dan ketika berdiri di stasiun Hiroshima, banyak penduduk Jepang yang masuk ke kereta. Serta kami melihat juga efek peninggalan bom atom tersebut, seperti orang-orang autis yang cukup banyak kami jumpai di situ. Karena menurut beberapa sumber, efek ledakan bom atom itu benar-benar bisa menurunkan sebuah penyakit seperti autis, seperti gen autis. Iya, itu bisa berlangsung turun-temurun. Ya, teman-teman bisa melihat kondisi stasiun di Jepang yang benar-benar bersih. Kereta pun melaju kembali dengan lancar, dan setelah menempuh perjalanan jauh, udah capek banget, ngantuk, akhirnya kami sampailah di stasiun Fuji. Ini adalah foto di stasiun Fuji. Jauh banget ini teman-teman ya dari tempat kami itu. Ini sampai di stasiun Fuji itu masih siang, ini agak siang. Tapi emang capek banget waktu itu. Karena memang selain perjalanan jauh, rombongan juga banyak. Setelah sampai di stasiun Fuji, kami pun langsung segera menuju ke pos 5, tempat untuk menunggu bus. Ini tempat pemberhentian bus yang akan menuju ke pos 5 Gunung Fujiyama.
Jadi di Gunung Fujiyama itu benar-benar tertata semua teman-teman ya wisatanya, mulai dari akomodasi transport, hotel, rumah makan itu ada semua. Bahkan penginapan, terus rumah makan, toilet pun juga ada di setiap pos pendakian. Langsung saja pendakian kami mulai. Dan ini adalah foto-foto waktu pendakian serta video-videonya. Teman-teman bisa melihat kondisi cuaca waktu itu memang berkabut, bahkan hujan gede banget. Tetapi untungnya tanah di sana tidak becek, tidak gembur seperti tanah gunung-gunung di Indonesia ya. Yang ada di Gunung Fujiyama itu tanahnya cukup padat dengan tekstur cukup keras, berkerikil. Teman-teman bisa melihat kondisi kabut cukup tebal. Setelah hujan turun cukup lebat juga ini. Waduh, bener-bener capek sekali. Ini Yogi, rekan kami. Nah ini teman-teman, ini adalah kondisi view setelah cuaca cerah, benar-benar bagus. Vegetasi cukup langka di sini kami jumpai, hanya beberapa tanaman seperti semak-semak belukar, semak-semak perdu itu banyak kami jumpai. Tetapi untuk vegetasi tanaman yang besar itu jarang kami jumpai, lebih ke gersang kondisinya, tandus seperti ini. Tapi memang view-nya benar-benar menarik. Dari atas landscape-nya benar-benar menarik. Ini yang Arif, rekan kami. Nah ini kondisi pendakiannya. Di sepanjang jalur udah ada tali sebagai pengaman para pendaki. Ini tali itu terbuat dari kawat ya teman-teman ya. Jadi cukup kuat untuk menahan beban para pendaki yang kecapean, bisa bergelantungan di tali sebentar. Nah itu landscape dari kota Shizuoka. Sungguh benar-benar indah sekali ya teman-teman. Langit cerah membiru setelah hujan turun, malam pun turun. Rombongan kami terbagi menjadi dua, ada yang masih sampai pos 6 dan bermalam di sana, dan sampai puncak Fujiyama juga ada. Oke, sunrise pun akhirnya terbit pada keesokan harinya, dan kami pun bersiap-siap melakukan upacara bendera. Ini kondisi view saat sunrise dari puncak Fujiyama. Terlihat golden sunrise benar-benar indah. Bendera kebangsaan merah putih pun berkibar dengan gagah. Teman-teman bisa melihat benar-benar indah, dan alhamdulillah cuaca cerah sekali teman-teman setelah kemarin diguyur hujan cukup lebat. Ini kondisi view landscape dari puncak Fujiyama. Kabut-kabut juga masih terlihat. Untuk upacara benderanya, videonya akan kami pisah pada video sesi selanjutnya ya teman-teman. Jadi di video ini tidak ada video upacara seremoni peringatan HUT RI di puncak Fujiyama, tapi di video selanjutnya. Oke, setelah ini kita akan menyaksikan foto-foto dengan bendera merah putih di puncak Fujiyama. Selamat menyaksikan. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke teman-teman, itu tadi adalah video dokumentasi dan juga kumpulan foto-foto pendakian Gunung Fujiyama dengan ketinggian 3.776 meter di atas permukaan laut dan dengan view yang indah. Sarana dan prasarana lengkap, manajemen pariwisatanya benar-benar baik. Ini bisa menjadi inspirasi pariwisata terutama pariwisata pendakian gunung di Indonesia agar bisa menata lagi lebih baik lagi.
Oke, pada pendakian Gunung Fujiyama ini kami pun juga membeli oleh-oleh seperti bingkai medali, terus juga ada oleh-oleh lain seperti souvenir gantungan kunci dan lain-lain juga. Ini teman-teman bisa melihat. Ya, ada juga sertifikat, tiket kereta, dan juga yang lain yang kami simpan rapi di buku catatan kami. Semoga pendakian Gunung Fujiyama ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, inspirasi generasi muda. Kali ini kami baru sampai puncak Gunung Fujiyama. Harapan kami generasi muda ke depan bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak dunia, Himalaya, tentu saja untuk membawa nama baik bangsa Indonesia. Sekian. Domo arigatou gozaimasu. Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama.